Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video terakhir dari tugas hadis PKI ya. Untuk kali ini materi kita adalah penguatan agama melalui nasihat serta relevansinya dengan bimbingan dan konseling Islam. Di sini yang diriwayatkan adalah hadis riwayat Muslim ya. Kita langsung ke hadisnya saja. Hadisnya berbunyi, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wali kitabih wali rasulih wali ummatih wala 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 a'immati wala a'immatil muslimin wa ammatihim. Sahih Muslim. Yang artinya agama adalah nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin serta rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, asbabul wurud dari hadis ini, hadis riwayat Muslim tadi diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan hakikat Islam secara ringkas. Inti agama bukan hanya ibadah ritual ya, tetapi kejujuran, keikhlasan dan ketulusan dalam hubungan dengan Allah, Rasul, pemimpin dan umat Islam. Lalu penjelasan dari hadis ini. Ada makna kalimat ad-din an-nasihah. Apa makna kalimat ad-din an-nasihah ini? Yaitu ada menunjukkan bahwa nasihat adalah inti dari agama. Lalu, kata nasihat berasal dari al-nus yang berarti kemurnian dan hubungan baik. Nah, dalam konteks Islam, nasihat ini mencakup ketulusan dalam tauhid dan iman, keikhlasan dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran, meneladani Rasul dalam akhlak dan ibadah, serta saling menasihati untuk kebaikan sosial atau dalam kurung muamalah. Nah, nasihat juga bermakna keadilan dan keseimbangan, seperti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Nah, lalu relevansinya hadis tersebut dengan bimbingan dan konseling Islam itu apa? Yaitu hakikatnya yang pertama menjadi dasar spiritual dan etis dalam proses konseling. Lalu yang kedua ada menekankan empati, ketulusan, dan kepedulian moral. Yang ketiga, bimbingan dan konseling Islam itu tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga rohani dan sosial. Nah, lima objek nasihat dalam bimbingan dan konseling Islam, yaitu yang pertama ada Allah. Di sini seperti membantu klien menanamkan jiwa tauhid dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Lalu yang kedua ada melalui kitab-kitabnya, yaitu mengarahkan klien agar kembali pada petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada Rasul-Rasulnya, yaitu seperti meneladani akhlak dan kesabaran Rasul dalam menghadapi berbagai masalah. Yang keempat ada pemimpin, yaitu mengajarkan ketaatan sosial dan tanggung jawab terhadap sesama, begitu. Lalu yang kelima ada sesama muslim, yaitu seperti mengembangkan empati, ukhuwah, dan solidaritas sosial. Nah, lalu aplikasi dan nilai dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama ada nasihat sebagai dasar konseling, yaitu seperti berkomitmen, berempati, dan membimbing agar menuju perbaikan. Lalu yang kedua ada nasihat dan kesadaran diri, yaitu seperti menyadarkan klien bahwa krisis sering bersumber dari lemahnya hubungan spiritual antara individu dengan yang kuasa, begitu. Lalu yang ketiga ada nasihat kepada pemimpin dan ulama, yaitu membentuk klien yang kritis, santun, dan berperan sosial. Yang keempat, yaitu nasihat kepada sesama muslim, yaitu seperti hubungan konselor dengan klien
yang dibangun atas empati dan kepercayaan. Gitu. Yang kelima atau terakhir, yaitu nasihat sebagai kewajiban profesional. Nah, konselor bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah, menjadikan profesinya sebagai ibadah yang bernilai sosial. Nah, langsung saja ini, Brit. 5 menit, oke. Kesimpulannya, yang pertama, hadis ad-din an-nasihah mengajarkan bahwa agama adalah ketulusan, kasih sayang, dan kepedulian. Lalu, nasihat adalah pondasi moral dalam setiap hubungan dengan Allah, Rasul, pemimpin, dan sesama manusia. Nah, lalu dalam bimbingan dan konseling Islam, nilai-nilai nasihat menjadi dasar untuk yang pertama, membangun empati. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran spiritual. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan jiwa klien. Lalu yang keempat, nasihat adalah cermin keikhlasan. Konseling adalah wujud nyata dari kasih sayang Islam. Gitu. Saya menjelaskan hadis-hadis dari awal sampai akhir ini ya berdasarkan makalah dari teman-teman. Saya hanya menyampaikan, membuatkan video dan menjabarkan saja. Jadi untuk pembahasan kali ini segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi pada video-video random lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.